I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kalisa Azhar Nasution dari kelompok Pro. Saya Natasha Windy Akila dari kelompok Pro. Saya Nafsiana Bilubis dari kelompok Pro. Saya Nadia Wiradika dari kelompok Kontra. Saya Lady Sira Maharani dari kelompok Kontra. Saya Novel Muhammad Zaki dari kelompok Kontra. Kelompok kami akan menyajikan video debat dengan mengisi kegiatan belajar mengajar sekolah di NTT dimulai pada pukul 5 pagi. Tujuan yang paling utama adalah melatih kedisiplinan para siswa. Dengan dibuatnya ketentuan masuk sekolah pukul 5.30 WITA, para siswa pastinya akan diharuskan untuk terbiasa tidur dan bangun lebih awal. Pada awalnya memang susah, tapi lama-kelamaan pasti akan terbiasa. Hal tersebut bukan malah melatih kedisiplinan. Hal ini malah membuat siswa malas untuk bersekolah karena kondisi tubuh yang lelah diakibatkan sudah bersekolah seharian. Karena kondisi tubuh yang lelah tersebut, maka dari itu siswa yang dibiasakan tidur pukul 22 WITA dan diharuskan untuk bangun pada pukul 4 WITA agar tidak telat berangkat ke sekolah. Beberapa siswa dan siswi mungkin saja memiliki masalah sulit tidur dan sulit untuk tidur berkelanjutan. Jadi kita tidak bisa menentukan secara telak kapan siswa-siswi harus tidur. Maka dari itu, siswa diharuskan untuk mencoba tidur lebih awal agar terbiasa dan dapat mengurangi masalah sulit tidur di malam hari. Dengan begitu, siswa dapat membiasakan suasana bangun lebih awal dan berangkat sekolah sesuai waktu yang ditentukan. Tidak semua siswa memiliki jarak rumah yang dekat dengan sekolah. Para murid yang memiliki jarak rumah yang lumayan jauh pastinya harus bersiap dan bangun lebih awal agar tidak terlambat ketika sampai di sekolah. Bahkan mendapatkan alat transportasi di pagi buta juga menjadi salah satu kesulitan bagi siswa-siswi tersebut. Begitu juga saat pulang sekolah, mendapatkan alat transportasi di malam hari bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, kami mengharapkan kepada para orang tua untuk menjemput dan mengantar anaknya sendiri. Dan hal ini akan menimbulkan perasaan para orang tua untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya. Orang tua mempunyai kesibukan masing-masing. Tidak semua orang tua mempunyai waktu yang lebih kepada anaknya. Hal tersebut malah menimbulkan tidak terjaganya komunikasi antara orang tua dan anak. Kita mempunyai hari libur, kita dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan keluarga, seperti berkumpul dan berbincang-bincang ringan. Walaupun memiliki waktu libur, untuk berbincang-bincang dengan keluarga, anggota keluarga juga pasti memiliki kesibukannya masing-masing. Jadi tidak selalu bisa menentukan dan menyesuaikan waktu untuk berkumpul bersama. Walaupun anggota keluarga memiliki kesibukan masing-masing, jika kita dapat memanajemen waktu dengan baik, kita pasti dapat menentukan kapan waktu kita berkumpul dengan keluarga. Dengan peraturan inilah, sebagai wadah bagi siswa-siswi untuk belajar memanajemen waktunya. Jika mereka sudah dapat mengendalikan waktunya, maka semua kegiatan akan berjalan dengan teratur dan konsisten. Dengan kedisiplinan tersebut, maka siswa akan siap untuk bersaing di universitas bahkan sampai ke luar negeri. Jam masuk sekolah di luar negeri dimulai dari jam 9 pagi. Karena menurut penelitian ilmiah, setelah bangun tidur, otak membutuhkan waktu istirahat kurang lebih sekitar 1-2 jam sebelum beraktivitas. Jam masuk sekolah di luar negeri tentu berbeda dengan jam masuk sekolah di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebutuhan negara maju yang berada di bagian bumi utara memiliki iklim yang subtropis. Ada 4 musim, tidak seperti di Indonesia. Di Eropa orang bangun lebih telat. Dengan siswa yang masuk pukul 5.30 WITA, akan banyak berpotensi memunculkan emosi. Harusnya emosi positif yang dibawa ke sekolah, tapi ini diawali dengan emosi negatif. Apalagi kalau anak-anak terlambat akan menerima hukuman. Di sini, anak bisa timbul emosi negatif yang menjadikan sekolah sebagai beban bukan kewajiban. Begitu juga guru yang emosi karena lelah akibat harus menghukum murid yang telat. Keterlambatan siswa termasuk di dalam peraturan sekolah. Siapapun siswa yang bersekolah tentu tidak boleh melanggarnya karena dicap tidak disiplin. Dan ketika telah melanggarnya, para murid pasti akan dikenai sanksi atau hukuman. Ini merupakan sebuah hal yang wajar jika guru menghukum murid ketika murid telat. Ini merupakan ketetapan belajar yang baru. Harusnya ada kemakluman atau keringanan yang diberikan guru kepada murid saat muridnya telat. Itu bisa berupa pengurangan hukuman atau peringatan saja. Jika pembelajaran dimulai dari subuh, maka lama-kelamaan anak akan menjadi terancam keselamatannya. Contohnya seperti terjadinya pembegalan, pencopetan, dan tindakan kejahatan lainnya. Terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang ada ucapkan itu benar adanya. Tetapi para orang tua dan
siswa-siswi pasti dapat mengatasinya. Contoh, para orang tua diharapkan untuk mengantarkan para siswa-siswi ke sekolah sehingga tindakan kejahatan yang ditakuti tidak terjadi. Bagi siswa-siswi yang orang tuanya bekerja, itu pasti tidak akan sempat untuk mengantar jemput, sehingga dia akan menggunakan jasa kendaraan umum seperti ojek online ataupun bus. Dan para orang tua yang mengantar jemput juga tidak dapat dipungkiri ketika terjadinya kejahatan terhadap siswa-siswi tersebut maupun orang tua saat dalam perjalanan. Ya, yang namanya kejahatan pasti ada di mana-mana dan kita tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Dan para siswa kita sudah berusia 15 sampai 17 tahun yang bisa dibilang sudah beranjak dewasa. Dengan begitu kami mengharapkan kepada para siswa mempunyai bekal untuk menjaga dirinya masing-masing. Sayangnya, tidak semua siswa mempunyai bekal untuk menjaga diri yang cukup baik. Dikarenakan tidak adanya ekspektasi para siswa dan orang tua akan terjadinya hal seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.